Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Panjayana dengan NIM 2410311102 dari kelas SIC. Di video ini saya akan membahas dua topik pembahasan, yaitu analisis manajemen pengadaan dan analisis distribusi dan transportasi. Baik, kita masuk di topik yang pertama, analisis manajemen pengadaan. Pembahasan yang pertama, fungsi dan peran strategis pengadaan dalam mendukung keunggulan kompetitif perusahaan. Pengadaan strategis adalah pengelola pembelian barang atau jasa secara terencana, terintegrasi, dan berorientasi jangka panjang untuk memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Berbeda dengan pengadaan operasional yang hanya fokus membeli, pengadaan strategis berperan penting dalam strategis bisnis, portabilitas, dan daya saing. Nah, yang pertama itu ada mengurangi total biaya, meningkatkan kualitas produk dan proses, memperkuat ketahanan dan stabilitas rantai pasok, mendorong inovasi melalui supplier kolaborasi dengan supplier, meningkatkan respon dan kecepatan pasar, mendukung keberlanjutan dan reputasi perusahaan, meningkatkan efisiensi dan integrasi rantai pasok. Perusahaan yang saya ambil yaitu PT Indofood. Peran strategis pengadaan di PT Indofood yang pertama, menjamin ketersediaan bahan baku untuk produksi skala besar, menjaga dan meningkatkan kualitas produk, mengendalikan biaya dan mendukung efisiensi. Kemudian mengelola risiko rantai pasok global. Dan selanjutnya, membangun hubungan jangka panjang dengan supplier. Masuk di pembahasan selanjutnya, peran dan kriteria pemilihan supplier di Indofood. Yang pertama itu ada kualitas. Indofood sangat perhatian terhadap mutu bahan baku agar produk akhirnya stabil dan berkualitas karena fluktuasi mutu bahan baku bisa merusak kualitas mie instan atau bumbu. Yang kedua ada harga. Indofood menyeimbangkan antar harga murah dan kualitas serta mempertimbangkan biaya total agar pengadaan tetap efisien dan menguntungkan. Yang ketiga, waktu pengiriman. Pengiriman tepat waktu sangat penting agar proses mie instan tidak terganggu. Yang keempat ada reputasi supplier. Reputasi pemasok menjadi salah satu faktor penilaian karena bekerja sama dengan pemasok dan kredibel sangat penting untuk keamanan kualitas, kontinuitas pasok dan citra perusahaan. Yang kelima, fleksibilitas. Indofood membutuhkan pemasok yang fleksibel agar bisa menyesuaikan dengan fluktuasi permintaan pasar atau perubahan dalam produksi. Yang keenam ada kapasitas. Indofood memilih pemasok yang memiliki kapasitas produksi yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan bahan bakunya secara konsisten, terutama untuk lini produk, volume tinggi, serta mie instan. Kita masuk di pembahasan selanjutnya, alur atau bahkan sederhana siklus pengadaan PT Indofood. Yang pertama, ada identifikasi kebutuhan, kemudian perencanaan dan spesifikasi, kemudian seleksi supplier, seperti menentukan kuantitas, harga, reputasi, dan kapasitas. Selanjutnya ada negosiasi dan kontrak. Kemudian ada namanya PO atau purchase order. Kemudian pengiriman barang oleh supplier. Dan selanjutnya penerimaan dan quality check. Selanjutnya itu ada pembayaran supplier. Dan yang terakhir evaluasi supplier. Selanjutnya kita masuk ke topik yang kedua, yaitu analisis distribusi dan transportasi. Pembahasan yang pertama, hubungan pengadaan, distribusi, dan transportasi dalam efisiensi rantai pasok. Pengadaan untuk menyediakan apa yang dibutuhkan, sedangkan transportasi untuk memastikan bagaimana barang dipindahkan. Kalau distribusi, memastikan kemana barang yang dikirim. Ketiganya bekerja sebagai satu sistem yang untuk memastikan barang bergerak dari pemasok, kemudian ke pabrik, kemudian ke gudang, hingga ke pelanggan dengan cepat, tepat, hemat biaya, dan berkualitas. Pembahasan selanjutnya, strategi distribusi yang paling sesuai untuk PT Indofood, yaitu distribusi intensif. Distribusi intensif adalah strategi di mana perusahaan menempatkan produk di sebanyak mungkin titik penjualan atau kanal distribusi melalui supermarket, minimarket, grosir, toko kelontong, warung kecil, hingga e-commerce. Alasan strategi ini paling sesuai untuk Indofood. Konsumen mencari produk ini di tempat terdekat sehingga harus tersedia di hampir semua titik penjualan. Indofood memproduksi jutaan unit per hari. Strategi distribusi intensif membantu menyerap produksi tersebut ke pasar dengan lancar, mulai dari kota besar sampai daerah terpencil. Distribusi intensif membuat produk
mudah dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Keberhasilan sangat ditentukan oleh tingkat ketersediaan produk. Jika produk tidak tersedia, konsumen bisa langsung beralih ke merek lain. Keberadaan di semua kanal distribusi meningkatkan brand power Indofood. Yang pertama, produk Indofood bersifat kebutuhan sehari-hari. Kedua, volume produksi sangat besar. Ketiga, pasar Indofood sangat luas dan beragam. Keempat, persaingan ketat di FMCG. Kelima, memperkuat brand awareness dan dominasi pasar. Kelebihan dan kelemahan strategis distribusi intensif untuk Indofood. Kelebihan dari strategi ini, yang pertama, produk mudah ditemukan oleh konsumen. Kedua, meningkatkan pangan pasar atau market share. Ketiga, cocok untuk produk PMCG yang berbiaya rendah. Keempat, memperkuat loyalitas pelanggan. Kelima, mempercepat arus barang dan cash flow. Kelemahan dari strategi ini, yang pertama, biaya distribusi sangat besar. Kedua, kesulitan mengontrol kualitas penyimpanan. Ketiga, risiko pemalsuan produk lebih tinggi. Keempat, kompleksitas manajemen distribusi meningkat. Kelima, ketergantungan pada jaringan distributor. Pembahasan selanjutnya, mode transportasi utama yang digunakan oleh PT Indofood. Pertama itu transportasi jalan atau truk. Ini adalah mode utama untuk PT Indofood. Keunggulannya, fleksibilitas. Bisa menjangkau warung, toko kecil, gudang distributor, hingga daerah terpencil. Dan yang kedua, cocok untuk FMCG, pengiriman cepat, rute bebas diatur. Dan yang ketiga, lead time singkat, penting untuk produk volume tinggi, serta Indomie. Adapun kelemahan, yang pertama, sering terhambat kemacetan. Kedua, biaya tinggi untuk jarak jauh antar pulau. Dan yang ketiga, resiko kerusakan selama perjalanan cukup tinggi. Yang kedua itu transportasi laut untuk antar pulau. Keunggulannya, biaya paling murah untuk jarak jauh antar pulau. Kedua, mampu meningkatkan volume besar. Ketiga, stabil untuk pengiriman massal ke Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kelemahannya, waktu yang sangat lama atau lead time lama. Kedua, tidak cocok untuk pengiriman mendesak. Ketiga, tergantung kondisi cuaca laut. Yang ketiga, transportasi rel kereta. Digunakan untuk bahan baku volume besar. Keunggulannya, biaya lebih tinggi daripada truk untuk volume besar. Kedua, waktu lebih stabil. Ketiga, ramah lingkungan. Dan yang keempat, cocok untuk barang berat. Kelemahannya, yang pertama, akses terbatas. Kedua, tidak dapat distribusi langsung ke toko atau warung. Ketiga, perlu truk lanjutan. Keempat, infrastruktur rel Indonesia masih belum merata. Yang terakhir, yang keempat, transportasi udara. Keunggulannya sangat cepat, cocok untuk barang kecil yang mendesak. Ketiga, mendukung proses inovasi produk atau R&D. Kelemahannya, biaya sangat mahal, tidak cocok untuk FMCG, kapasitas kecil. Dan yang terakhir, tidak ekonomis untuk produk berharga rendah seperti mie instan. Nah, itu saja video dari saya tentang topik pembahasan analisis manajemen pengadaan dan analisis distribusi dan transportasi. Jika ada yang kurang mohon dimaafkan. Saya tutup video ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.